Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarah Rizka Lutfiani dengan NIM 11112401552. Di sini saya akan mengerjakan tugas pemerintahan daerah yang diampu oleh Bapak Eki Furkon SHMH. Saya akan menjawab pertanyaan yang nomor 1. Yang pertama, kebijakan pemerintah pusat yang mengurangi dana transfer ke daerah atau TKD dengan alasan efisiensi fiskal nasional pada dasarnya mencerminkan ketegangan konseptual yang terus terjadi di dalam bentuk negara kesatuan atau unitary state. Jika dianalisis ini menggunakan teori residu atau residual theory, tindakan pemerintah pusat ini secara konstitusional dapat dibenarkan karena dalam sistem negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI, kedaulatan dan kekuasaan tertinggi atas pengelolaan ekonomi makro serta fiskal nasional tetap berada di tangan pemerintah pusat. Pemerintah pusat memiliki kewajiban menjaga stabilitas ekonomi nasional secara makro, di mana daerah merupakan bagian integral yang tidak terpisahkan dari sistem fiskal tersebut. Namun, jika dibedah menggunakan teori otonomi real dan bertanggung jawab, kebijakan ini dinilai kontradiktif dan mencederai hakikat desentralisasi. Berdasarkan prinsip otonomi real, penyerahan urusan pemerintahan dari pusat ke daerah harus diikuti dengan jaminan pendanaan yang memadai atau money follows function. Ketika pusat memangkas anggaran TKD secara signifikan tanpa mengurangi beban urusan wajib yang harus diselenggarakan oleh daerah. Hal ini secara langsung melumpuhkan kapasitas fiskal daerah. Akibatnya, otonomi daerah yang seharusnya memberikan keleluasaan bagi daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri secara mandiri berubah menjadi kemandirian yang dipaksakan, di mana daerah terjebak dalam dilema antara menjalankan kewajiban pelayanan publik atau menghadapi kebangkrutan anggaran. Lalu saya akan menjawab pertanyaan yang nomor 2. Indonesia sebagai negara kesatuan Republik Indonesia menganut sistem desentralisasi asimetris, di mana kewenangan pemerintahan dibagi antara pusat dan daerah berdasarkan prinsip subsidiaritas. Artinya, urusan yang lebih efisien dikelola di tingkat lokal diserahkan kepada daerah. Sementara urusan yang bersifat nasional atau strategis tetap dipegang oleh pusat. Landasan konstitusional hubungan ini terdapat dalam pasal 18, 18A, dan 18B Undang-Undang Dasar 1945 yang secara bersama-sama mengakui keberadaan pemerintah daerah dengan hak otonominya sekaligus tetap dalam bingkai negara kesatuan. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah kemudian membagi urusan pemerintahan menjadi 3 kategori besar. Pertama, urusan absolut yang sepenuhnya menjadi kewenangan pusat, meliputi pertahanan, keamanan, agama, justisi, moneter, dan fiskal nasional, serta politik luar negeri. Kedua, urusan konkuren yang dibagi antara pusat, provinsi, dan kabupaten atau kota, yang terdiri dari urusan wajib berkaitan pelayanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan, serta urusan pilihan sesuai potensi daerah. Ketiga, urusan pemerintahan umum yang menjadi tanggung jawab bersama. Implikasi dari pembagian ini adalah bahwa sebagian besar beban penyelenggaraan pelayanan publik yang langsung menyentuh masyarakat berada di tangan pemerintahan daerah, sehingga kecukupan fiskal daerah menjadi sangat kritis. Hubungan kewenangan fiskal antara pusat dan daerah bersifat hierarkis, namun tidak boleh bersifat dominatif secara berlebihan. Pemerintah pusat berwenang menetapkan kebijakan fiskal nasional, termasuk anggaran besaran TKD dalam APBN. Namun, kewenangan ini harus dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip keadilan fiskal antar daerah dan kecukupan fiskal daerah dalam menjalankan kewenangan yang telah dilimpahkan. Dalam doktrin hukum administrasi negara, terdapat prinsip nemo plus iuris transfere potest quam ipse habet, yang berarti tidak seorang pun dapat mengalihkan kewenangan melebihi apa yang dimilikinya. Lalu saya akan menjawab pertanyaan dari nomor 3. Tindakan pemerintahan daerah yang menaikkan pajak bumi dan bangunan atau PBB serta retribusi parkir sebagai respon atas pengurangan dana transfer pusat dapat dibenarkan secara hukum formal, namun memiliki cacat dalam penerapan asas-asas material pemerintahan. Berdasarkan asas legalitas, tindakan Pemda adalah sah sejauh kenaikan tarif tersebut ditetapkan melalui mekanisme peraturan daerah atau Perda yang sah dan angka nominalnya pun tidak melampaui batas maksimum atau plafon tarif yang telah digariskan oleh Undang-Undang Nasional atau Undang-Undang HKPD. Langkah ini juga merupakan perwujudan dari asas kemandirian, di mana daerah dituntut secara mandiri mencari
solusi finansial ketika sokongan dana dari pusat menyusut, agar penyelenggaraan pemerintahan tidak lumpuh. Kendati demikian, tindakan Pemda ini berpotensi kuat menabrak asas kepentingan umum dan asas kepatutan yang mengakar pada asas-asas umum pemerintahan yang baik. Menolak keluhan dari protes masyarakat dengan langsung membebankan defisit fiskal kepada publik secara drastis melalui instrumen pajak merupakan bentuk kebijakan yang tidak patut. Pemerintahan daerah seharusnya terlebih dahulu menempuh jalur efisiensi internal belanja pegawai atau rasionalisasi program non-prioritas, bukan langsung menjadikan masyarakat sebagai bantalan bentuk fiskal. Oleh karena itu, secara formal atau yuridis, tindakan menaikkan pajak tersebut legal. Tetapi secara material substansif, tindakan itu lemah akuntabilitasnya. Soalnya jika tidak diimbangi dengan transparansi anggaran dan peningkatan mutu pelayanan publik yang nyata. Sekian, terima kasih. Mohon maaf atas kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.